Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 822. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal dan beliau mulai serumah denganku juga di bulan Syawal. Tidak ada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya yang lebih beliau cintai daripada aku. Kata perawi, Aisyah senang mengawinkan para wanita pada bulan Syawal. Hadis Muslim nomor 823. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyelenggarakan walimah pernikahan dengan seorang pun daripada istrinya yang lebih banyak dan lebih enak jamuannya daripada walimah yang beliau selenggarakan untuk pernikahan beliau dengan Zainab. Sabil Al-Bunani bertanya, apa jamuannya? Anas menjawab, beliau menghidangkan roti dan daging sampai tidak habis dimakan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5168. Hadis Muslim nomor 824. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah, lalu beliau mendatangi sanak keluarganya. Kata Anas, maka ibuku Ummu Sulaim membikinkan kue, lalu dia taruh di wadah. Kata ibuku, hai Anas, bawa kue ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu katakan, ibuku mengirim kue ini kepada Anda, ibuku juga mengirimkan salam kepada Anda. Kata ibuku, ini kue dari kami untuk Anda, tapi sedikit ya Rasulullah. Kata Anas, lalu aku pergi membawa kue itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku katakan, ibuku mengirimkan salam kepada Anda. Kata ibuku, ini kue dari kami untuk Anda, tapi hanya sedikit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, taruhlah. Beliau lalu mengatakan, pergilah kamu, lalu undang kemari si fulan dan si fulan, serta orang yang bisa kau temui. Beliau menyebut nama beberapa orang. Kata Anas, maka aku mengundang orang-orang yang beliau sebutkan tersebut dan orang-orang yang bisa aku temui. Kata perawi, aku tanyakan kepada Anas, berapa orang yang kau undang, yang diundang tersebut? Jawab Anas, sekitar 300 orang. Rasulullah SAW berkata kepadaku, hai Anas, bawalah kemari kue tadi. Kata Anas, para tamu masuk hingga teras dan ruangan dalam penuh. Kata Nabi SAW, berkelompoklah masing-masing 10 orang. Dan setiap orang hendaklah makan makanan yang di dekatnya. Kata Anas, mereka pun makan hingga kenyang. Kata Anas, orang-orang itu keluar bergerombol, lalu kelompok lain masuk bergantian, sehingga semua mereka bisa makan. Nabi SAW berkata kepadaku, hai Anas, angkatlah. Kata Anas, aku pun mengangkat sisa hidangan itu. Aku tidak tahu apakah hidangan tersebut lebih banyak ketika aku menyuguhkannya, ataukah menjadi bertambah banyak ketika aku mengangkatnya kemudian. Kata Anas, beberapa kelompok tamu masih duduk sambil bercakap-cakap di dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk dan istri beliau memalingkan wajahnya ke arah dinding, sehingga sikap para tetamu tersebut mengusik hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW kemudian keluar menuju rumah para istri beliau yang lain dengan memberikan ucapan salam.
Lalu beliau kembali lagi. Ketika para tamu itu melihat Nabi SAW telah kembali lagi, mereka baru mengerti bahwa sikap mereka itu menyusahkan Nabi SAW. Kata Anas, maka mereka segera menuju pintu lalu keluar semuanya. Nabi SAW masuk lalu menutup tabir ketika aku duduk di dalam ruangan. Tidak berapa lama Nabi SAW keluar menemuiku, dan ketika itu turunlah ayat yang artinya surat Al-Ahzab ayat 53, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah-rumah Nabi kecuali kamu telah dipersilahkan masuk untuk makan tanpa menunggu lama terhidangkannya makanan. Namun jika kamu diundang, maka masuklah. Dan bila kamu selesai makan, maka keluarlah tanpa memperpanjang percakapan. Karena hal itu sungguh mengganggu Nabi. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Sampai akhir ayat dari 53 surat Al-Ahzab. Kata Al-Jad, Anas mengatakan, aku adalah orang yang paling awal dibacakan ayat tersebut, maksudnya ayat 53 surat Al-Ahzab tersebut oleh Nabi, yang ketika itu para istri beliau masih belum tahu dan masih berada di dalam kamar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5163. Hadis Muslim nomor 825. Artinya, diriwayatkan dari Nafi bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menuturkan sabda Nabi SAW, bila salah seorang di antara kamu mengundang saudaranya, maka datangilah undangan itu, baik itu undangan pernikahan maupun sejenisnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5179. Hadis nomor 826. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, bila salah seorang dari kamu diundang ke suatu walimah, maka hadirilah. Jika dia sedang berpuasa, maka dia akan turut berdoa. Dan jika dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia makan apa yang dihidangkan. Hadis Muslim nomor 827. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang mana orang-orang yang sudi mendatanginya adalah orang-orang yang lebih layak untuk diundang. Itu tidak diundang. Dan orang-orang yang tidak sudi hadir, artinya tidak begitu mau hadir, dan orang-orang tersebut seharusnya tidak diundang, malah diundang. Barang siapa tidak menghadiri undangan tanpa uzur, maka dia benar-benar durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5177. Jadi penjelasan singkat bahwa yang disebut dalam hadis di atas, sejelek-jelek walimah adalah dihadiri orang yang pada dasarnya tidak layak untuk diundang. Sedangkan yang datang justru orang yang sebenarnya tidak layak untuk diundang, tapi justru dia hadir dalam undangan tersebut. Hadis Muslim nomor 828. Artinya,
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, bila seseorang hendak bersetubuh, maka dia mengucapkan Bismillahi janibna syaitana wa janibni syaitana ma razaqtana. Artinya, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan dan jauhkanlah anak yang engkau anugerahkan kepada kami dari godaan syaitan. Maka jika antara suami dan istri tersebut ditakdirkan ada anak dari persetubuhan tersebut, maka anak tersebut tidak akan dicelakakan oleh syaitan selamanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5165. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.